Hal pertama yang dilakukan pria itu setelah kelahirannya kembali adalah bergegas ke batu di depannya dan menatapnya dengan tatapan kosong. Tak lama lagi, sebuah lubang cacing akan muncul di batu ini. Saat lubang cacing terbentuk, sihir yang kuat akan keluar, membangkitkan tubuh manusia secara paksa dan memberi mereka bakat yang luar biasa. Tapi bahkan setelah menunggu siang dan malam, pria itu tidak melihat tanda-tanda adanya lubang cacing. Ini membuat mantan prajurit terkuat umat manusia itu menggertakkan giginya. Bagaimana dia bisa menyelamatkan 8.000 orang sekarang? Belum lama ini, Raja Iblis memimpin monster alien yang tak terhitung jumlahnya untuk menyerang bumi. Hanya dengan satu serangan, Raja Iblis memusnahkan seluruh umat manusia. Menyaksikan ini, 9 prajurit terkuat umat manusia tahu bahwa mereka sendiri tidak bisa mengalahkan Raja Iblis. Jadi seorang wanita muda mengeluarkan batu pembalik waktu dan berkata, "Aku mendapatkan ini secara kebetulan." Kekuatan di dalam batu ini dapat memberikan penggunanya satu kesempatan untuk dilahirkan kembali, tapi hanya bisa digunakan pada satu orang. Setelah banyak pertimbangan, mereka dengan tegas mempercayakan misi penyelamatan 8.000 nyawa kepadaku. Mereka percaya padaku karena aku telah mencapai prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, menjadi yang terkuat di antara umat manusia hanya dalam beberapa tahun. Aku mengatupkan rahangku, air mata frustrasi mengalir di wajahku. Aku berkata dengan tegas, "Serahkan padaku." Aku berharap di kehidupan selanjutnya, kita semua bisa minum dan tertawa bersama kilatan cahaya, dan aku berhasil kembali ke 7 bulan sebelum kiamat. Aku cepat-cepat berdiri sambil mengepalkan tangan. Sempurna. Aku telah kembali ke waktu yang ideal, 7 bulan sampai akhir. Sebelum itu, aku harus memperkuat tubuh yang lemah ini dan menyiapkan persediaan untuk bertahan dari kiamat. Aku melepas jaketku. Nasib 8.000 orang ada di tanganku. Aku tidak boleh lengah sedikit pun. Kali ini, aku akan membangkitkan kemampuanku saat kiamat pertama kali melanda. Sebelum itu, aku harus mengondisikan tubuhku ke keadaan yang sempurna untuk kebangkitan. 7 bulan kemudian di Gunung Beihan. Sebentar lagi, lubang cacing akan muncul di sini. Aku mengepalkan tanganku. Meskipun kondisi fisikku saat ini jauh dari puncaknya, setidaknya aku telah mencapai ambang batas minimum. Dalam 1 menit, lubang cacing akan muncul di batu di depan itu. Saat terbentuk, sihir yang kuat akan keluar, secara paksa membangkitkan tubuh manusia dan memberi mereka bakat luar biasa. Aku mencengkeram pipa baja itu dengan erat. Namun, tantangan sebenarnya adalah menghadapi pasukan pengintai alien yang muncul bersama lubang cacing. Pasukan pengintai sebagian besar terdiri dari semut raksasa dan kecoak berkaki 4. Di puncak kekuatanku, menangani mereka itu mudah. Tapi untuk pemburu yang baru bangkit, bahkan 5 atau 6 orang yang bekerja sama, mungkin tidak bisa membunuh satu pun. Namun, aku punya pengalaman tempur melawan mereka sebelumnya. Itu seharusnya sudah cukup. Lubang cacing akan segera terbuka. Aku harus memusatkan seluruh perhatianku pada pertempuran yang akan datang. Seluruh tubuhku menegang saat aku memperhatikan batu itu. Ini dia, lubang cacingnya terbuka. Tapi setelah 2,5 menit berlalu, masih belum ada tanda-tanda akan terbuka. Ini membuatku sangat bingung. Aku hanya bisa menghela napas dan tersenyum pahit. Mungkin ada kesalahan beberapa menit, tunggu sebentar lagi dan itu akan terbuka. Malam tiba diikuti oleh hujan. Aku berlutut dengan marah. Sialan, 10 jam telah berlalu. Kenapa lubang cacingnya belum muncul? Apa yang sedang terjadi? Aku curiga aku pasti salah menghitung tanggal. Besok, aku akan kembali besok. Pasti akan terbuka besok. Tapi saat hari kedua berlalu, lalu seminggu, orang-orang tua yang lewat bertanya, "Anak muda, apa yang kamu lakukan di sini?" Orang tua lainnya menjawab, "Ayo pergi." Dia terlihat seperti orang gila. Orang gila. Sementara itu, aku tetap di sana berlutut, kuyu, dan linglung. 1 bulan lagi berlalu. Para turis mulai berkata, "Jika kamu tidak mengunjungi Gunung Beihan dan berfoto dengan paman batu penunggu, hidupmu sia-sia." 6 bulan lagi berlalu tanpa ada tanda-tanda lubang cacing. Stasiun televisi bergegas melaporkan, seorang Taois telah bermeditasi di Gunung Beihan selama 6 bulan. Orang tua yang anaknya akan ujian berbondong-bondong ke sini untuk membuat permohonan. Menonton berita, adiknya berkata dengan bingung, "Bu, bukankah itu ibunya juga sama terkejutnya? Anak nakal itu? Apa yang dia lakukan di sana? 6 bulan tidak pulang ke rumah. Apa dia benar-benar menjadi seorang Taois?" Seluruh dunia tetap tenang secara aneh. Ibunya berbicara dengan ayahnya di telepon. "Sayang, aku menemukan Doyuk. Anak nakal itu telah menjadi seorang Taois di gunung." Di bawah bujukan orang tuanya, sang penyelamat Doyuk akhirnya mengakhiri penantiannya yang panjang.
3 bulan kemudian, aku kembali ke kehidupan normal, mengangkut air di lokasi konstruksi dan bekerja sebagai buruh. Dulu, selama karirku sebagai pemburu, aku mendapatkan banyak gelar. Aku mengepalkan tanganku. Di antaranya adalah sang penyelamat. Tapi disinilah aku, yang dulu begitu mulia, sekarang menjadi buruh biasa. Bagaimana aku bisa menghadapi kawan-kawanku dulu? Bagaimanapun, selama 6 bulan terakhir, tidak peduli berapa lama aku menunggu, perang tidak pernah pecah. Baik ras alien maupun manusia super yang bangkit, tidak muncul seolah-olah mereka tidak pernah ada di dunia ini sama sekali. Akhirnya, aku harus mengakui ini bukan bumi yang aku kenal. Meskipun teori dunia paralel populer sekarang, siapa yang menyangka hal seperti ini bisa terjadi padaku? Bagi dunia ini, tidak adanya perang kiamat adalah hal yang baik. Meskipun aku mendapatkan gelar prajurit terkuat setelah bertahun-tahun berusaha, semua kerja keras itu sia-sia. Aku menatap ke langit. Sebenarnya, ini tidak terlalu buruk. Setidaknya aku bisa menikmati kedamaian dan menjalani hidup biasa. Tiba-tiba, suara notifikasi dari ponselku menginterupsi pikiranku. Aku mengeluarkan ponselku dengan bingung. Pesan itu dengan jelas menyatakan bahwa pembayaran pinjamanku jatuh tempo pada akhir bulan, dan yang membuatku ngeri, ada lebih dari 1 notifikasi pinjaman. Putus asa, aku hanya bisa pulang ke rumah. Saat aku duduk, adikku Li Jian menghadapiku. Do Hyuk, apa yang kamu lakukan di luar sana belakangan ini? Kamu pengangguran yang berkeliaran kemana-mana sepanjang waktu. Dan mulai setahun yang lalu dengan masker gas itu, kamu terus membeli barang-barang aneh untuk rumah. Apa kamu sudah dicuci otak oleh organisasi kriminal? Jian melanjutkan dengan marah. Setahun yang lalu, kamu tiba-tiba pindah dari ruang belajarmu, mengklaim dunia akan kiamat, dan memindahkan barang senilai puluhan juta won ke gudang bawah tanah. Kamu tahu betapa khawatirnya ibu dan ayah? Aku menjawab tanpa daya. Aku tidak menyangka dunia ini tidak akan hancur sama sekali. Saat itu, Lee Do-hyuk dan rekan-rekannya telah merencanakan ini. Dia bilang, jangan terlalu khawatir tentang itu. Pinjam saja uang dari siapapun. Pinjam sebanyak yang kamu bisa, lalu bersiaplah untuk perang. Aku bertanya apa rencananya setelah itu. Dia bilang, apa gunanya merencanakan untuk setelahnya? Dia menyeringai jahat. Begitu kiamat tiba, seluruh dunia akan tamat. Siapa yang akan repot-repot menagih utangmu? Tapi yang tidak dia ketahui adalah dunia tidak pernah kiamat, mungkin tidak akan pernah kiamat, dan kemungkinan akan tetap damai selamanya. Aku berkata dengan tercekat. Dengan kata lain, aku tidak bisa lari dari semua uang yang aku pinjam. Jian menjawab dengan kesal. Oh, ayolah, sekarang kamu bertingkah seperti korban. Melihatku bekerja siang dan malam untuk membayar utang dan melakukan pekerjaan kasar, Jian menyarankan, kenapa kamu tidak membantuku dengan siaranku? Aku akan membayarmu. Tanyaku bingung. Maksudmu hal di mana kamu memakai peralatan aneh di kepalamu dan melakukan siaran? Jian menjawab, kali ini aku menyiarkan game 2 pemain dan butuh seseorang. Bantu aku, Do Hyuk, aku bertanya pada diri sendiri. Tapi aku belum pernah memainkan game semacam ini sebelumnya. Jian membalas, bukankah kamu jago dalam aktivitas fisik? Kamu akan cepat menguasai kontrol gamenya. Selain itu, aku tidak bisa menemukan orang lain untuk membantuku saat ini. Aku berdiri dan tertawa kecil. Ayolah, berapa banyak sih yang mungkin disumbangkan orang ke siaran gamemu? Jian berkata pelan, 15.000 won. Mataku terbelalak kaget. Apa? Streaming menghasilkan uang sebanyak itu? Jian mengangkat ponselnya dengan gembira. Aku baru streaming beberapa bulan dan menghasilkan 15.000 sebulan. Aku akan membagi penghasilanku denganmu 50-50. Aku menjawab dengan takjub Jian. Matikan bakat alami streamingmu itu. Itu menyilaukan mata titaniumku. Dan begitu saja, Lee Do-hyuk berubah dari penyelamat menjadi asisten adiknya dalam hitungan detik. Jian mengingatkanku, Do-hyuk, apa kamu siap? Kita mulai. Aku menjawab, siap bos, mulai siaran gamemu, kata Jian dengan bersemangat. Mari kita mulai. VR aktif. Di tengah serangkaian suara koneksi data, Jian dan aku berhasil memasuki game. It Kills 2 adalah game tentang mengumpulkan item dan melawan monster. Selamat datang para pemain di dunia horor yang sangat sulit dari It Kills 2. Game ini dikenal sebagai kuburan pemula, sebuah game horor petualangan tempur dengan tingkat kesulitan ultra tinggi. Harap persiapkan diri kalian, permainan akan segera dimulai. Di obrolan siaran langsung, penonton berkomentar saat Jian mencengkeram lenganku. Do Hyuk jalan bersamaku. Aku terlalu takut untuk masuk lebih dulu. Seorang penonton berkomentar, apa ini benar-benar menakutkan? Aku bisa tidur nyenyak di rumah seperti ini. Jian gemetar. Do Hyuk pelan-pelan, jalan lebih pelan. Mereka perlahan memasuki rumah itu. Aku berkata, aku akan berjalan sedikit lebih lambat. Ikuti saja aku dengan hati-hati.
Lalu aku dengan lembut meletakkan kakiku di anak tangga. Tiba-tiba, sebuah panel muncul di hadapanku, menampilkan teks yang berbunyi, "Setelah menerima surat dari mantan istriku, aku datang bersama istriku saat ini ke rumah tempat mantan istriku menghilang." Jian bersembunyi di belakangku dan menyadari aku berdiri diam. Dia menjadi ketakutan. "Do-hyuk, apa ada sesuatu yang muncul?" Dengan lambaian tangan, aku menyingkirkan dan menghapus panel sistem. Melihat ini, Jian meledak dalam amarah, menjambak rambutku. "Bagaimana bisa kamu melewati tutorialnya?" Aku menggaruk kepalaku dengan malu-malu. "Maaf, aku hanya merasa ada sesuatu yang menghalangiku." Jadi tanpa pikir panjang, aku hanya Jian menggertakkan giginya. Lupakan saja. Salahku sendiri mempercayai seorang pemula." Jian menoleh ke penonton dan bertingkah imut. "Kakak-kakak, beri aku beberapa petunjuk. Aku memulai game ini tanpa membaca panduan," kata Jian dengan penuh terima kasih. "Oke, cari granat kejut dan lari saat kamu melihat bosnya." Sementara itu, aku tidak tahu kalau penonton sedang memberikan saran. Aku langsung masuk ke mode realistis, menjelajahi rumah berhantu ini. Jian menonton dengan bingung dan terkejut. Bahkan para penonton di luar sana pun bingung. Jian dengan marah mendorongku ke dinding. "Hei, dasar gila. Apa yang kamu lakukan sekarang? Kenapa kau lakukan ini padaku?" Aku langsung menjelaskan. "Tidak ada apa-apa. Aku hanya melihat pintunya terbuka, jadi kusentuh gagang pintunya, lalu hal aneh lain muncul." Jian berteriak putus asa. "Kita hampir dapat donasi lebih dari 1.000 dan kau merusak semuanya." Aku hanya bisa berdiri tak berdaya seperti anak kecil yang berbuat salah. Sesaat kemudian, sebuah panel sistem muncul. Lip Saikyu mendonasikan 1.000 won dan memberikan sebuah misi. Chu Watcher mendonasikan 500.000 won dan memberikan sebuah misi. Suasananya langsung berubah. Jian berkata, "Lip Saikyu dan Chu Watcher, donatur dermawan kita telah memberi perintah." Aku menjawab dengan tegas, "Iya, bos. Kemunduran yang kita hadapi bukan apa-apa." Aku mendorong pintu rumah hantu itu dengan sangat serius. Saat pintu terbuka, mayat gantung tiba-tiba muncul di hadapan kami. Ini mengubah adikku yang penakut dari pemberani menjadi ketakutan dalam sekejap. Dia langsung bersembunyi di belakangku dan berteriak, "Ah, hantu!" Kami mengikuti saran penonton. Jian bersembunyi di belakangku. "Do-hyuk, kau saja yang lakukan." Aku terlalu takut. Aku menemukan kapak dan pistol di mayat itu. Aku melemparkan pistol itu ke Jian. Dia berkata dengan takut, "Do-hyuk, aku tidak begitu jago pakai pistol." Aku menunjuk ke kapak. "Lalu apa kau jago pakai kapak? Kau hanya perlu menebas lurus ke bawah." Jian tertawa canggung dan berbalik. Tidak perlu. Sebenarnya mimpiku adalah menjadi penembak jitu yang tidak pernah meleset." Sesaat kemudian, beberapa monster menerjang ke arah Jian dan aku. Melihat ini, seluruh tubuh Jian tersentak kaget. Jian yang ketakutan menutupi kepalanya dan berlari ke samping sambil berteriak. Aku mengambil kapak dan melawan para monster itu. Menemukan celah, aku dengan ganas membelah satu monster menjadi dua. Melihat teman mereka terbelah dua, monster lainnya mulai menggeram. Aku mengambil potongan tubuh monster yang jatuh dan menyumpalkannya ke mulut monster yang menggeram. Para penonton di samping membanjiri obrolan dengan takjub. Berdiri di atas mayat monster, aku melihat makhluk itu menyerang balik ke arahku. Aku mengertakkan gigi dan menyerang dengan ledakan kapak ke arah 3 monster itu. Monster-monster itu menggeram mengancam, berniat mencabik-cabik manusia di depan mereka. Tapi dalam waktu singkat, aku langsung membelah monster yang menyerang balik itu menjadi 2. Para penonton melihatku menghabisi monster dengan begitu mulus dan membanjiri obrolan. Dengan mayat monster di belakangku, aku menghela napas dalam-dalam. Aku berbalik dengan ekspresi dingin. "Jian, apa kau takut?" Jian yang ketakutan tidak peduli dan menarik pelatuk yang diarahkan ke dahiku, menghasilkan headshot yang sempurna. Dengan bunyi gedebuk, aku pingsan. Jian panik. "Ah, Do-hyuk, aku sangat menyesal. Tanganku terpeleset." Prajurit gadis SMP menyumbang sapi ya asa 1 sambil tertawa. Apa yang baru saja kusaksikan? Saat ini di sebuah apartemen benar-benar konyol. Dia mengalahkan pencekik leher dengan begitu mudah. Saat aku mencoba tingkat kesulitan realistis, aku paling banyak bisa membunuh 2 pencekik leher. Black Oak berkata dengan enggan, dia membunuh 4 pencekik leher seketika hanya dengan kapak. Tunggu, siapa namanya? Sementara itu, karena kesalahan Jian barusan, kami memulai ulang misi ini. Jian menghiburku dengan lembut. "Do-hyuk, aku benar-benar minta maaf. Itu benar-benar kesalahanku." Aku sangat marah sampai urat di dahiku menonjol dan wajahku menjadi gelap. Aku menjawab dengan meyakinkan, "Tidak apa-apa, Jian, itu salahku." Aku mengertakkan gigi dan menusuk dahi Jian. "Seharusnya aku tak pernah memberikan pistol pada orang bodoh sepertimu. Aku kan sudah minta maaf. Lain kali, aku akan lebih baik." Aku berbalik.
Orang sepertimu tidak pantas mendapatkan kesempatan kedua. Ikuti saja aku. Ayo kita selesaikan ini dengan cepat, balas Jian dengan menantang. Baiklah, kita lihat saja seberapa hebat kau tanpa bantuanku. Kali ini aku menggendong Jian dan dengan mulus menghabisi keempat pencekik leher dalam sekejap. Jian melihat pemandangan di depannya dengan tidak percaya. Aku berkata perlahan, lihat, menangani mereka sendirian sudah lebih dari cukup bagiku. Jadi untuk menyelesaikan bab berikutnya dengan lancar, ayo kita bagi tugas mulai sekarang. Mulut Jian ternganga karena kaget. Bagi tugas, aku akan menangani tembak-menembak jarak dekat, pertarungan, mengumpulkan item, dan pengintaian. Jian bertanya, lalu bagaimana denganku? Apa yang harus kulakukan? Aku menjawab dengan tidak puas. Kau hanya perlu tutup mulut dan diam-diam menyemangatiku. Oke? Jian berteriak frustrasi. Jahat sekali. Ini kan gameku. Bagaimana bisa kau menyuruhku menyemangati saja? Aku menutup telinga dan bersiap membuka pintu berikutnya. Kita masuk. Aku membuka pintu ini dan menemukan monster besar duduk tepat di tengah pintu masuk. Melihat manusia menyusup, monster itu mengeluarkan geraman berat dari mulutnya. Jian melihat monster itu menyerang dan, karena takut, mendorongku ke arahnya. Monster itu membuka mulutnya dengan marah dan mengayunkan tinjunya ke bawah. Dorongan Jian membuatku kehilangan keseimbangan dan aku tidak bisa menapak. Kukutuk kau gadis sialan, para penonton membelaku. Jian berulang kali meminta maaf. Aku benar-benar minta maaf Dohyuk, aku terlalu takut dan gugup. Para penonton di samping belalah aku. Menggunakan gerakan lincah, aku melakukan tekel geser untuk menghindari pukulan monster dengan kekuatan penuh. Dengan tendangan menyapu, aku menjatuhkan kaki penopang monster itu. Tanpa penopang, monster itu jatuh tersungkur ke tanah. Mengambil kesempatan, aku melompat dan mendarat di punggung monster itu. Aku mengangkat kapak. Dibandingkan dengan era di mana aku pernah hidup, melawan monster level ini semudah mengunyah permen karet. Kapak itu menghantam tepat di kepala monster itu. Bahkan para penonton yang menyaksikan membanjiri obrolan. Brute merasakan manusia menyerang kepalanya dan mengulurkan tangan untuk menangkap makhluk yang membuat masalah di atasnya. Penonton berkomentar, senjata seperti itu seharusnya tidak bisa menembus ototnya. Aku berteriak, jika ini tidak membunuhnya, aku memindahkan seluruh berat badanku ke kakiku dan menggunakan seluruh kekuatanku untuk menginjak kapak yang tertancap di tubuh monster itu. Hantaman ini membuat monster itu membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan jeritan yang mengerikan. Kekuatan yang menembus itu menghancurkan tanah berkeping-keping. Jian menyaksikan adegan ini dari samping, membeku karena kaget dan panik. Lip Psycho sama terkejutnya menyaksikan ini dan langsung berdonasi 1/1. Benar-benar luar biasa. Mulut Jian ternganga lebar. Dia tidak pernah menyangka Dohyuk sekuat ini mengalahkan bos lantai 1 dalam satu gerakan. Para penonton juga mengetik pesan di obrolan. Melihat obrolan, aku tampak bingung. Apa? Kukira itu mudah. Penonton bertanya, ini bukan pemula. Jelas seorang ahli, Jian melihat komentar skeptis dan dengan cepat menjawab tidak. Dohyuk benar-benar seorang pemula. Aku tidak bohong, tapi penonton tidak percaya. Kami perlu melihat jendela status. Aku membuka jendela statusku agar dilihat para penonton. Baru sekarang mereka percaya aku pemula, tetapi seseorang langsung mengajukan pertanyaan. Tunggu, ada apa dengan statistiknya? Itu gila, statistiknya 134. Mereka bilang statistik sekitar 125 adalah level pemain profesional. Katanya, 140 adalah batas manusia. Statistik pemegang rekor dunia sekitar 147. Aku melihat komentar obrolan, benar-benar bingung. Lihat statistik detailnya. Ya ampun, semua kemampuannya berada di 0,01% teratas. Apa kau robot? Aku berpikir dengan percaya diri, latihan yang kulakukan untuk mempersiapkan kiamat ternyata berguna di sini. Usahaku tidak sia-sia. Pikiran Jian menjadi lebih dalam. Dia berpikir sambil menangis. Apa yang dilakukan orang-orang jahat itu pada Dohyuk hingga membuatnya melatih tubuhnya sekeras ini? Jian menutupi wajahnya dan menangis. Apakah kamu makan dengan benar di sana? Aku pasti akan memperlakukanmu lebih baik mulai sekarang. Aku terlihat sangat bingung. Jian, ada apa? Apa kau kesal karena orang-orang meragukan Dohyuk? Lalu seseorang bernama Black Oak berdonasi 10.001 dan berkata, streamer ini mengesankan, sangat terampil. Jian juga tidak percaya. Black Oak? Apakah itu benar-benar Black Oak? Penonton lain bertanya, siapa Black Oak? Seseorang langsung menjawab, dia pemain pertama yang membuka rute tersembunyi game ini. Aku bertanya dengan bingung, rute tersembunyi?
Penonton menjelaskan, tujuan awal Brute adalah untuk menangkap pemain dan memperkenalkan cerita selanjutnya. Black Oak adalah yang pertama membunuh Brute dan membuka rute tersembunyi, tetapi dia mengumpulkan semua senjata dan butuh 7 kali percobaan untuk menyelesaikannya. Aku tidak bisa tidak berpikir, 7 kali? Yah, tidak semua orang pandai dalam game ini. Bagi seseorang yang tidak ahli bermain game, mencoba 7 kali untuk menyelesaikannya sepertinya cukup normal. Para penonton terkekeh, dia baru saja menyebut Black Oak payah. Bocah kapak Do Hyuk jelas berhak mengatakan itu. Wajah Black Oak menjadi muram. Tidak ahli bermain game? Lagi pula, ini bukan hanya pertama kalinya dia memainkan game ini pertama kalinya dia merasakan VR. Seseorang sepertinya yang membunuh Brute hanya dengan kapak itu benar-benar kuat, Black Oak mengetik di papan ketik. Aku berencana menonton sebentar lalu menutup siaran, tapi sepertinya aku perlu membuat sedikit hiburan. Black Oak kemudian berdonasi 10.001. Bolehkah aku memberikan misi lagi? Aku ingin menyiarkan ulang siaranmu dan menumpang popularitasnya. Jian bertanya dengan bingung. Misi seperti apa yang Anda ingin kami lakukan? Black Oak berdonasi 1.001 dan memberikan misi. Jangan gunakan senjata apapun, hanya gunakan kapak untuk menyelesaikan game. Black Oak menambahkan, aku tidak akan menyiarkan ulang secara ilegal. Jian melompat kegirangan sementara aku mengacungkan jempol di belakangnya. Sapi biba puri-bebu-ribu. Penonton berkomentar, benar-benar menyuruh streamer menyelesaikan game hanya dengan kapak? Pembunuh Brute melawan bos juga hanya dengan kapak? Bukankah Oak sedikit berlebihan? Monster humanoid tidak masalah, tapi bagaimana cara melawan bos? Bukankah ini hanya membuat streamer menyerah? Sepertinya donasi ini tidak akan terpakai. Black Oak terkekeh ringan. Benar, hanya membiarkannya menggunakan kapak itu agak berlebihan. Sekop atau gergaji mesin juga bisa, tapi kejutan selalu datang dengan cepat. Saat Black Oak sedang mengubah item misi, aku langsung mengklik untuk menyelesaikan misi sendiri, yang berarti aku harus menyelesaikannya hanya dengan kapak. Jian merespons dengan marah. Do Hyuk, apa yang kau lakukan? Aku terlihat polos. Bagaimana yang menjelaskannya? Aku salah pencet. Maksudku mau klik terima misi, tapi malah ikut klik selesaikan misi. Aku menggendong Jian. Kalau begitu kita harus menyelesaikan misi ini. Jian berkata, Do Hyuk, jangan lari terlalu cepat. Bos level kedua adalah monster besar, tapi tangan kanannya adalah gergaji mesin. Bahkan Black Oak yang sudah berpengalaman pun terkesiap. Bahkan hanya menyerempet lengan gergajinya akan membuat pemain dalam kondisi kritis. Damage-nya sangat tinggi dan pola serangannya tidak dapat diprediksi. Jadi pemain lain menggunakan peluru kelumpuhan untuk membuatnya pingsan, menarik agro, lalu pemain lain menyerang titik lemahnya. Menyerang dan menarik agro berulang kali seperti ini untuk membunuh Eggland adalah strategi resmi game dan alasan tim duo diperlukan untuk menyelesaikannya. Tapi aku tidak berpikir sejauh itu. Aku melakukan sliding tackle ke depan dan langsung menyerang pergelangan kaki monster itu. Ini membuat monster gergaji mesin itu melolong kesakitan. Aku berkata dengan bingung, strategi resmi? Tidak ada yang seperti itu. Dulu saat aku melawan monster, jika aku tidak punya senjata, aku bahkan akan bertarung dengan gigiku. Jika tidak ada cara, gunakan segala cara untuk menemukan jalan. Di antara semua pemburu, akulah yang terbaik dalam melawan monster. Melihat gergaji mesin tepat di depanku, aku tidak gentar sama sekali. Meskipun game VR baru ada selama 5 tahun dengan strategi resmi, dibandingkan dengan pengalaman tempurku selama 20 tahun, itu bukan apa-apa. Begitu monster gergaji mesin menyerang ke bawah, aku menghindar pada saat-saat terakhir. Saat menghadapi monster cepat, aku menghindari serangan monster itu dan dengan cepat menyerang pahanya secara horizontal, memotong sumber kecepatannya. Kecepatannya terlihat menurun. Dengan cara ini, monster itu kehilangan keseimbangan dan kecepatan. Akhirnya, saat monster itu terbaring di tanah, bidik titik lemah monster humanoid itu, lehernya, dan serang dengan kekuatan penuh. Aku menyerang secara eksplosif ke arah monster yang belum berdiri. Dengan suara dentang, serangan kekuatan penuhku mendarat di lengan monster itu. Ini benar-benar membuatku terkejut. Aku tidak menyangka kelincahan monster ini setinggi ini. Saat aku mengincar titik lemahnya, ia bisa bereaksi seketika. Yang terjadi selanjutnya adalah amukan monster itu. Saat ia menahan seranganku, gergaji mesinnya berayun ke arah wajahku. Jian yang menonton dari samping melihat gergaji mesin monster itu akan mengenai kepalaku dan berteriak, Do Hyuk, cepat menghindar atau gergaji mesinnya akan membelahmu menjadi 2. Tepat saat monster gergaji mesin itu akan membelah tubuhku menjadi 2, aku berputar dan melompat, berhasil menghindari serangan berbahaya ini. Saat aku mendarat, aku menyalurkan kekuatan ke kedua kakiku. Dengan suara keras, aku benar-benar menghancurkan gergaji mesinnya. Dari penjelasan penonton, aku tahu bahwa kunci untuk mengalahkan Eggland bukanlah serangannya. Setelah kau menghancurkan gergaji mesinnya, pertahanannya meningkat.
tubuh monster itu terlihat menonjol dengan urat-urat. Aku menggertakkan gigiku. Jika pertahanannya semakin kuat, aku akan meningkatkan kekuatan seranganku dan langsung menembus pertahanannya. Aku mengunci target dan menghentakkan kaki keras ke tanah, mengincar titik lemah monster itu. Aku menyerang secara eksplosif dari posisi gergaji mesin. Serangan ini tidak hanya menembus pertahanan monster itu, tetapi juga memotong lengan yang melindungi titik lemahnya. Kepala dan lengan monster itu terbang bersamaan. Aku mempertahankan ekspresi garang. Jelas, serangan itu tidak membutuhkan kekuatan penuhku. Aku hanya memusatkan kekuatan di kaki dan lenganku, melepaskannya dengan kuat untuk menembus pertahanannya, dan memberikan pukulan fatal. Dua suara benturan keras menyusul. Satu adalah monster yang menghantam tanah. Yang lainnya adalah aku yang menggunakan terlalu banyak tenaga dan tidak bisa mengendalikan momentum hingga menabrak dinding. Aku melepaskan diri dari dinding, lalu berbalik dan berkata, monster ini memang agak sulit ditangani. Jian berseri-seri gembira. Do Hyuk, kita menang. Pertarungan yang sangat indah. Aku benar-benar kagum padamu, komentar penonton terkesan. Kata-kata streamer setelah pukulan fatal itu sangat rendah hati. Do Hyuk Chu berdonasi dan berkata, bagaimana kau melakukannya? Aku menjawab dengan santai. Maksudmu monster yang tadi? Lebih mudah dibunuh dari yang kuduga. Kakinya adalah poros dari seluruh tubuhnya. Cari tahu saja arah kaki dan lintasan gerak ototnya. Arahkan ke paha yang sejenak diam karena mengumpulkan kekuatan, lalu serang untuk memperlambatnya. Selain itu, sebelum melancarkan serangan, jika kau bisa menganalisis arah otot bahu dan lengan, kau bisa memprediksi waktu dan arah serangan, maka akan seperti yang baru saja kulakukan, terus-menerus menghindar dan akhirnya memberikan pukulan fatal pada Eglan. Penonton berkata, Kak, hanya kau yang bisa melakukan operasi ini. Aku terkekeh. Oh tidak, ini cukup sederhana. Penonton merespons dengan kagum. Kalau aku sepertimu, aku seharusnya bisa menghindari peluru. Aku mengangkat kapak untuk mengajar. Menghindari peluru bahkan lebih sederhana. Karena lintasan peluru lurus, lihat saja arah laras senapan dan menghindar. Jika tidak bisa menghindar, gunakan kapak untuk bertahan. Penonton merespons, bahkan dengan instruksi sedetail itu, aku tetap tidak bisa melakukannya. Saat aku sedang antusias mengajari penonton streaming, Jian menemukan sebuah lorong dan memberitahuku, Do Hyuk, ada jalan di sini yang langsung ke bawah. Seharusnya ini adalah ruang bos berikutnya. Penonton berkomentar, apakah akhirnya dimulai? Aku tidak sabar melihat streamer mendominasi, aku menjelaskan sambil berjalan. Waktu hampir habis, semuanya. Aku akan menjelaskan operasi detailnya sambil jalan, kata Jian dari samping. Do Hyuk, tunggu, lihat, aku menemukan kapak di sini. Melihat kapak ganda di tanganku, aku berkata, aku pernah membunuh banyak monster dengan kapak ganda. Kau percaya? Jian merespons dengan terkejut. Aku tidak tahu apakah yang kau katakan itu benar, tapi yang pasti ada banyak monster di belakangmu. Aku berbalik dan melihat gerombolan zombie menyerang ke arahku, dan mereka adalah zombie tingkat lanjut dengan serangan dan kecepatan yang meningkat secara signifikan. Dengan suara dentang, zombie itu dengan mudah menangkap serangan kapakku dengan tangannya. Melihat cara bertarung itu tidak berhasil, aku mengganti gaya bertarung. Aku menyerang leher para zombie. Setiap tebasan seperti memotong sayuran. Satu ayunan kapak dan kepala zombie terpisah dari tubuhnya. Penonton berkomentar, ini gila. Apa zombie tingkat lanjut terbuat dari tahu? Mereka dibunuh dengan begitu mudah. Aku mengajar sambil bertarung. Menghadapi monster-monster ini tidak sesulit yang kalian kira. Lihat gerakanku barusan? Menghindar dengan cepat seperti ini, lalu kerahkan seluruh kekuatan tubuhmu untuk mengincar titik lemah zombie. Titik lemah mereka adalah leher. Seperti ini, dengan sekali tebas, kepala akan mudah terpisah dari tubuhnya. Penonton berkomentar, kau membuatnya terdengar sangat mudah. Saat aku bermain, yang tertebas bukanlah zombie, tapi aku. Aku dikelilingi oleh puluhan zombie, tapi aku tidak terpengaruh. Aku terus membunuh satu zombie per ayunan kapak dengan mudah. Para penonton di sisi lain tidak bisa tidak khawatir. Begitu banyak zombie menyerbu sekaligus. Bahkan Do Hyuk mungkin akan kesulitan menanganinya. Aku menggertakkan gigi dan berkata, maka aku akan berusaha lebih keras dan melenyapkan semua zombie dalam waktu sesingkat mungkin. Aku memegang kedua kapak secara horizontal, melancarkan teknik serangan angin puyuh dengan kekuatan penuh. Hanya dalam sekejap, zombie yang mengelilingiku semua terpenggal oleh tebasan angin puyuhku, hanya menyisakan beberapa yang nyaris tidak bertahan hidup. Aku tidak memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup dan melenyapkan semua zombie yang tersisa. Para penonton berkomentar, seperti angin puyuh sungguhan, sangat menakutkan. Berputarlah bocah angin puyuh. Setelah membereskan semua zombie, aku menghentikan teknik tebasan angin puyuh. Tapi efek samping dari jurus ini adalah pusing setelah selesai. Aku berjongkok di dekat dinding dan mulai muntah.
Para penonton berkomentar, bahkan angin puyuh bisa pusing? Jangan seperti game horor. Apa kau belum menonton Valhalla Rebirth? Aku menyeka mulutku dan melihat obrolan dengan bingung. Apa? Valhalla Rebirth? Apa itu game lain? Jian berlari dengan penuh semangat. Do Hyuk, cepat lihat. Aku menemukan petunjuk tentang serumnya. Aku menjawab, petunjuk? Jian membuka buku catatannya. Meskipun noda darah telah menyebar dan kata-katanya sulit dibaca, buku panduan itu mengatakan bahwa biang keladi di balik kemunculan pencekik leher, zombie, dan mutan lainnya adalah sejenis virus mutasi. Sebelum kita masuk, apa kau melihat trailer di dekat mansion? Catatan itu mengatakan kendaraan itu memiliki serum yang dapat melawan virus mutasi. Jian menutup buku catatannya dengan cepat. Kita hanya perlu menemukan serumnya dan menyemprotkannya sekali dengan sistem penyiram mansion. Begitu para mutan bersentuhan dengan serum, statistik mereka akan melemah secara kolektif, para penonton menjelaskan. Tanpa serum, mulai dari bos berikutnya, game ini akan menjadi tingkat kesulitan neraka. Aku melihat komentar di obrolan dengan skeptis. Benarkah? Apa selebay itu? Aku tidak merasa akan sesulit itu. Kenapa kita tidak langsung menantangnya saja? Langsung saja. Para penonton merespons, pantas saja Do Hyuk, penuh percaya diri. Kalau itu kau, mungkin memang tidak akan sesulit itu, Jian merespons dengan marah. Kenapa? Bagaimana jika kita gagal? Aku menghela napas, karena kembali untuk mencari serum terlalu merepotkan. Saat berikutnya, Black Oak berdonasi. Pantas saja kau berani. Kalahkan bos berikutnya tanpa serum. Ayo, ayo, ayo kita pergi. Jian dan aku menepukkan tangan dengan penuh semangat. Pantas saja orang kaya. Karena ini keinginan Black Oak, kita harus menyelesaikannya. Para penonton berkomentar, mulai lagi. Budak uang, tunduk di kaki uang. Jian dan aku berkata dengan bingung. Pintu di tanah terbuka. Sepertinya kita harus turun. Aku segera menggendong Jian di punggungku dan melompat turun. Setelah berhasil mendarat, kami menemukan ini adalah selokan yang mengeluarkan bau busuk. Jian melihat sekeliling. Bau apa ini? Menjijikan sekali. Aku tiba-tiba teringat masa lalu ketika semua orang tinggal di selokan untuk menghindari ras alien. Jian melihat seekor tikus lewat dan berteriak, ada tikus. Tikus. Aku terlihat bersemangat. Wow, tikus selokan. Sup yang dibuat dari mereka rasanya sangat enak. Rasanya sungguh luar biasa. Tiba-tiba, beberapa tikus raksasa muncul dari lorong samping dan menyerang kami. Bukannya takut, aku malah melompat ke depan dengan semangat sambil berteriak, wow. Aku sangat suka daging tikus raksasa. Dalam waktu singkat, aku dengan mudah mengalahkan tikus-tikus raksasa yang menyerang. Sambil membunuh mereka, aku tidak lupa mengambil sepotong daging tikus. Aku terlihat ngiler dengan nafsu makan. Daging paha belakang tikus yang paling lezat, aku ambil. Aku membuka mulutku untuk menggigit tikus itu. Aku akan menikmati kelezatan seperti ini. Jian berkata dengan ngeri, hei, kau gila. Kenapa kau mau makan benda itu? Tepat saat aku akan menggigit daging tikus itu, sebuah batu yang melayang menjatuhkannya dari tanganku, membuatku benar-benar linglung. Bos ketiga tiba-tiba muncul di dekatnya, memiliki lengan seperti tentakel dan kemampuan regenerasi yang kuat. Jian berseru kaget, kenapa ada dua monster? Do Hyuk cepat lari. Bahkan para penonton tidak bisa mempercayainya. Ini bahkan bukan ruangan bos. Kenapa dia muncul begitu cepat? Apakah AI penyesuai kesulitan mengalami malfungsi? Ngomong-ngomong, di saat genting ini, apa yang sedang dilakukan Do Hyuk? Monster itu mempertahankan posisi aslinya, menatapku dengan ekspresi polos. Aku benar-benar tak bisa berkata-kata. Aku berlutut dengan keras dan berteriak, ah, daging tikusku. Akhirnya aku bisa makan makanan sampah. Aku sangat menantikannya. Dengan air mata berlinang, aku berbalik dan berteriak, kalian dua bajingan, beraninya kalian mengganggu pesta daging tikusku. Aku tidak akan pernah memaafkan kalian. Para penonton berkomentar, jadi dia marah karena tidak bisa makan daging tikus? Mungkin Do Hyuk adalah pasukan khusus? Satu monster maju dan melayangkan pukulan ke arahku. Aku mundur dan dengan mudah menghindar. Jian menonton adegan ini dan mengeluh, ini konyol sekali. Kenapa kita terus menghadapi situasi seperti bug sejak game ini dimulai? Black Oak dengan panik mengetik untuk menjelaskan aturannya. Itu karena mode realistis. Tingkat kesulitan awal ditentukan oleh nilai kemampuan pemain, dan nilai kemampuan Do Hyuk jauh melebihi tingkatan maksimum game ini. Black Oak mendonasikan 1.000 won Korea sambil berkata, itulah mengapa situasi ini terjadi. Saat Black Oak selesai berbicara, seekor monster meninjuku hingga terpental ke dinding. Seorang penonton berkomentar, dan kali ini dua bos yang identik muncul. Dengan begitu banyak tentakel, dua kapak Do Hyuk hampir tidak bisa menandingi 12 lengan mereka. Monster itu melancarkan serangan tusukan tentakel. Aku menghindar sambil berkata, tidak masalah. Jangan sampai aku menemukan celah. Akan kupotong tentakelmu satu persatu dan kujadikan teppanyaki. Di sela-sela serangan tentakel, aku mengayunkan dua kapakku dan langsung memutuskan beberapa tentakelnya.
Aku berkata, akhirnya ini mulai terasa seperti pertarungan sungguhan. Seorang penonton mengingatkanku, jangan lengah. Namun tentakel yang terputus langsung tumbuh kembali di tubuh monster itu. Para penonton mengamati ini dalam komentar, ia memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa, jadi luka kecil seperti ini cepat sembuh. Dalam sekejap, monster itu menggembungkan pipinya. Seorang penonton memperingatkan jika monster itu merasa dirugikan, ia akan mengeluarkan gas beracun dari mulutnya untuk membunuh semua makhluk hidup di area itu. Sialan ini. Gas beracun itu langsung menyelimuti kami. Jian memperingatkanku, kita keracunan. Kita punya waktu 10 menit sebelum. Kita benar-benar terbunuh oleh racun itu. Para penonton menyaksikan saat aku terus menghindar dan mencari peluang untuk menyerang Kaeyas meskipun telah diracuni. Mereka mengungkapkan kekaguman. Ia memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa. Peluang untuk mengalahkannya sangat tipis. Aku melompat dengan kedua kaki, dan hanya dengan satu ayunan kapak, aku memutuskan lengan kanan Kaeyas. Karena kau punya kemampuan regenerasi, akan kupotong anggota tubuhmu satu persatu agar kau tidak bisa beregenerasi. Dengan seranganku berikutnya, aku memanfaatkan kesempatan untuk memenggal Kaeyas. Aku berpikir dalam hati, kali ini kepalamu sudah hilang. Kau pasti tidak bisa beregenerasi dari ini. Namun, kenyataan dengan cepat memukul balik. Detik berikutnya, kepala dan anggota tubuh Kaeyas yang terputus beregenerasi dengan kecepatan yang terlihat. Ia memberi isyarat dengan liar menunjukkan bahwa ia tidak bisa dibunuh. Semakin cepat kau memotong, semakin cepat aku pulih. Pada akhirnya, kau hanya akan mati keracunan di sini. Jian menonton tanpa daya, berdiri di sana kebingungan. Bagaimana mungkin kita bisa membunuhnya? Jika ia bisa hidup kembali bahkan setelah dipenggal, metode apa yang bisa membunuhnya? Seorang penonton mengingatkan kami, kalian harus menghancurkan jantungnya untuk menghentikan regenerasinya. Kaeyas menunjukkan ekspresi buas, melebarkan tentakelnya dan menyerbu ke arah kami. Aku mengangkat kedua kapakku dan maju sambil berkata, jadi jantung adalah kelemahan makhluk ini? Sambil menahan serangan tentakelnya, aku berjalan menuju jantungnya. Aku mengumpulkan kekuatan di kakiku dan menendang rahangnya. Ia kehilangan keseimbangan dan jatuh lurus ke belakang. Saat ia jatuh ke belakang, aku memanfaatkan momen itu dan membelah dadanya dengan satu sabetan kapak. Ia jatuh ke tanah dan aku menginjak dadanya. Aku mengertakkan gigi dan berkata, karena jantung adalah kelemahanmu. Akan kubelah dadamu dan kucabut jantungmu. Monster itu meronta kesakitan, mengeluarkan jeritan yang menyakitkan. Monster lain melihatku mempermalukan temannya seperti ini. Ia segera melebarkan tentakelnya dan menusuk ke arahku. Aku masih mencongkel dada yang satu ini. Melihat yang satunya menerjangku, aku tidak punya pilihan selain menghindar. Namun, aku hanya menghindar. Terdengar suara tentakel menembus daging. Jian dan para penonton berbicara serempak. Apa yang terjadi? Apa yang baru saja terjadi? Ternyata aku menghindari tentakel monster lain di saat-saat terakhir. Aku sudah menghitung bahwa saat tentakel itu berjarak sekitar 2,5 meter dariku, aku akan langsung menghindar. Serangan tentakel monster dengan kekuatan penuh itu tidak bisa mengendalikan momentum ke depannya. Jadi alih-alih mengenalku, serangannya malah mengenai jantung monster yang tergeletak di tanah. Aku meluncur ke belakang keluar dari jangkauan serangan monster itu. Pada saat ini, pikiranku bekerja seperti roda gigi presisi. Perhitungan rumit mengalir di benakku seperti puisi. Angka dan logika berkembang menjadi kecemerlangan rasional di ujung jariku. Fokus yang tenang dan tidak tergesa-gesa itu menyerupai cahaya bulan yang jatuh ke mata yang dalam, di mana kebijaksanaan dan ketenangan menyatu menjadi keanggunan yang tak terucapkan dalam setiap gerakan, seolah-olah berpikir itu sendiri telah menjadi pertunjukan yang memikat. Monster itu melihat bagaimana aku mempermainkannya dan mengaum dengan marah. Aku tidak peduli tentang hal lain. Aku maju dan menyerang langsung ke dahinya dengan kapakku, lalu aku mengayun ke bawah dengan kekuatan penuh. Dengan suara basah, aku membelah monster itu dan menghancurkan jantungnya. Monster itu kemudian tergeletak di tanah dengan mulut terbuka lebar, mati dengan penyesalan yang mendalam. Obrolan meledak dengan pesan-pesan yang mengungkapkan kekaguman padaku. Bahkan Jian berdiri membeku karena kaget di sampingku. Kau benar-benar pahlawanku. Kau luar biasa. Sebuah notifikasi sistem berbunyi menandakan penyelesaian yang berhasil. Jian langsung bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang dan berkata, semuanya, setelah menyaksikan pertempuran yang begitu menakjubkan, tidakkah kalian ingin menyumbang sesuatu? Siaran itu dibanjiri dengan lebih dari selusin notifikasi donasi. Melihat antusiasme penonton, Jian segera mengungkapkan rasa terima kasih. Terima kasih semua atas kepercayaan kalian. Aku akan menggunakan donasinya untuk makan daging yang enak dengan kakakku, seruku di sampingnya.
Itu semua uang? Berapa banyak donasi yang mereka berikan hari ini? Lalu Jian menoleh padaku dan bertanya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita terus bermain? Aku menjawab, kita sudah streaming selama 8 jam hari ini. Cukup sampai di sini untuk hari ini. Ruang obrolan menjadi heboh. Baru 8 jam dan kamu sudah mengakhiri streamingnya? Kamu seharusnya streaming setidaknya 18 jam. Apa kamu meninggalkan kami? Aku menunjuk kepalaku dan berkata, aku sudah sulit berkonsentrasi, dan ini pertama kalinya aku main game VR, jadi aku sedikit pusing. Para penonton dengan enggan merespons. Mau bagaimana lagi? Kami harap kamu streaming lebih lama lain kali. Aku melambai pada Jian dan berkata, mengerti kawan, lain kali aku akan menghabisi semua monster yang tersisa. Selamat tinggal untuk semua penggemarku tersayang. Pada akhirnya para penonton berkomentar, apa yang baru saja kita saksikan? Apakah kita baru saja melihat kelahiran seorang legenda? Black Oak, bagaimana menurutmu? Adegan beralih ke sisi Black Oak. Black Oak menghela napas dan berkata, tepat sekali. Siapa sebenarnya orang ini? Penonton di streamingnya berkomentar, kami juga tidak tahu. Dia terlihat seperti orang gila. Black Oak berseru dengan takjub. Jika dia bisa menunjukkan keahlian yang begitu menakjubkan di It Kills 2, seberapa kuat dia di game lain? Jika orang itu bermain game lain, dia pasti sangat kuat. Benar kan? Tidak, dia pasti akan sangat kuat. Black Oak berdiri dan menggertakkan giginya. Lupakan saja, tidak ada waktu untuk memikirkan ini sekarang. Aku harus menariknya ke pihakku. Di dalam villa, Jian dengan bersemangat bertanya padaku, kamu benar-benar luar biasa. Bagaimana kamu melakukannya? Jian mengayun-ayunkan wajan. Sepertinya kamu tumbuh besar dengan menggunakan 2 kapak. Kamu hanya wus-wus 2 kali dan dengan mudah mengalahkan bosnya. Aku menjawab dengan kesal, hei, dasar bocah, letakkan wajannya. Kamu hampir memukulku. Inilah sebabnya kamu tidak bisa punya pacar. Jian menjadi marah mendengar kata-kataku. Apa yang kamu bicarakan, Pak Tua? Aku sudah sering berkencan. Aku ini tipe yang banyak dicari. Aku menjawab jomblo sejak lahir kan? Hubungan khayalan tidak dihitung sebagai kencan sungguhan. Jian mengubah nadanya menjadi lebih tenang. Ngomong-ngomong, bagaimana caramu melakukan gerakan-gerakan itu? Kamu terlihat seperti orang gila yang mabuk obat. Aku menjawab dengan santai. Aku hanya mencoba secara acak dan berhasil. Jian merespons dengan pasrah. Bakat alami sepertimu benar-benar membuat orang lain putus asa. Jian menghela napas. Masuk akal juga. Lagi pula, kamu punya kemampuan atletik yang luar biasa sejak kecil. Jika bukan karena apa yang dikatakan wanita itu saat kamu masih kecil, kamu mungkin hanya menjadi orang biasa, di mana olahraga pun menjadi sebuah kemewahan. Peramal itu bilang kamu akan menyelamatkan dunia di masa depan, bahwa kamu harus dibina mulai sekarang, dan dunia akan bergantung padamu. Ibu dan ayah benar-benar percaya akan hal ini. Bahkan kamu sendiri tidak percaya akan menyelamatkan dunia saat itu, jadi mereka tidak mau mendengarkan nasihat guru olahraga di sekolah. Guru olahraga datang ke rumah kami dan menasihati, Bu, Do Hyuk tidak cocok untuk bidang akademis. Dia punya kemampuan atletik kelas dunia. Tapi orang tua kami menolak mendengarkan dan praktis menyeret guru itu keluar. Ibu dengan marah berkata, Do Hyuk kami akan menjadi sekretaris jenderal negara. Beraninya kamu mengatakan hal seperti itu padanya. Dia tidak akan pernah menekuni olahraga, tapi akan mengejar akademis. Jian melanjutkan, jika mereka mendengarkan nasihat guru itu saat itu, mungkin kamu sudah memenangkan emas olimpiade dan ibu dan ayah akan hidup dalam penyesalan setiap hari. Jian juga merasa tidak berdaya. Bagaimanapun, sekarang sudah begini keadaannya. Bagaimana kalau kamu mulai streaming secara resmi? Mendengar ini, aku menunjuk diriku sendiri. Kamu ingin aku streaming? Apa menurutmu aku bisa melakukannya? Jian mengangkat ponselnya. Kamu lihat reaksi para penonton hari ini. Benar kan? Selama kamu tampil luar biasa seperti hari ini, bahkan jika kamu tidak bicara dan hanya streaming permainan, kamu akan mendapatkan popularitas yang cukup besar. Mendengar ini, aku berpikir, memang, sudah lama aku tidak merasakan ketegangan semacam itu. Sebelum kelahiranku kembali, aku hidup dengan pertempuran sebagai teman setiaku selama lebih dari 10 tahun. Menghadapi ras alien, aku harus terjun ke dalam pertempuran hidup atau mati. Versi diriku yang sekarang hanya melakukan hal-hal yang tidak merangsang hari demi hari, bekerja sebagai buruh kasar di lokasi konstruksi. Aku telah mencapai titik di mana hidup terasa sama sekali tidak menarik, membosankan, sampai mati. Di dunia virtual, aku bisa bertarung seperti yang kulakukan di kehidupan nyata. Ini benar-benar telah mengubah keberadaanku yang sangat membosankan dan memberiku kepuasan yang luar biasa. Aku terkekeh pelan. Namun, aku tidak merindukan masa lalu. Naluri bertarung selama puluhan tahunlah yang membuatku bisa mendapatkan kesenangan besar dari bermain game. Mata Jian berbinar. Sudah memutuskan?
Kalau begitu sudah diputuskan. Aku menjawab, aku masih harus melunasi utang, jadi aku perlu memikirkannya lagi. Jian memarahiku, oh, dasar bodoh. Jika kamu perlu melunasi utang, kamu harusnya melakukan streaming game. Dari sesi game hari ini saja, dengan donasi ditambah pembayaran untuk menyelesaikan tantangan Black Oak, kamu bisa menghasilkan lebih dari 3.000 won Korea. Mulutku terbuka karena kaget. 3.000 won? Menghasilkan sebanyak itu dalam satu hari? Bukankah itu berarti aku bisa melunasi utangku dengan cepat? Jian menikmati momen ini. Jadi, sebaiknya kau tampil bagus mulai sekarang. Paham? Ngomong-ngomong, apa kau punya uang untuk membeli pot game? Aku berkata sambil menjilat, yah, aku percaya pada kemampuan finansialmu. Kau pasti bisa membantuku membeli pot game. Jian menjawab dengan bangga, bagus sekali. Karena kau begitu pengertian, aku sangat senang hari ini. Dengan berat hati aku akan memberimu satu secara langsung. Aku bertepuk tangan dengan antusias. Wow, keren sekali Jian yang berkulit seputih susu. Jian berkata, baiklah kalau begitu. Ayo kita beli peralatannya sekarang. Begitu dia selesai berbicara, sebuah pesan teks muncul di ponsel Jian. Jian berteriak kaget. Cepat lihat ini. Aku juga menjawab dengan gugup. Apa yang terjadi? Apakah pot gamenya habis terjual? Jian menunjuk ke ponselnya. Bukan. Black Oak mengirimiku pesan teks. Aku menjawab, orang yang pertama kali membuka rute tersembunyi di It Kills 2? Jian mengangguk. Iya. Itu dia. Streamer game terkenal Black Oak mengundangmu untuk melakukan siaran kolaborasi. Bukankah itu mengesankan? Aku tiba-tiba terkejut. Dia ingin aku berkolaborasi dengannya? Itu agak terlalu mendadak. Aku menjawab dengan enggan. Aku tidak mau pergi. Aku lebih baik mati daripada pergi. Jian juga memarahi. Kenapa tidak, dasar kakek? Apa kau tahu seberapa terkenalnya streamer ini? Hanya dengan satu kolaborasi dengannya, jumlah penonton siaranmu akan meroket seketika. Aku gemetar dan menjawab, diam. Apa kau menggunakan pot game sebagai alasan untuk memaksaku tidur dengan seorang pria? Aku menghormati seleranya, tapi aku suka wanita. Aku bukan gay. Aku menutupi wajahku dengan sedih. Kau benar-benar menjual kesucianku demi rating, kau wanita yang mengerikan. Jian menggertakkan giginya dengan kesal. Mungkin aku harus menusukmu saja. Keesokan paginya pot game yang dibeli Jian tiba dan sudah terpasang di kamar. Wajah tampanku babak belur dihajar oleh Jian. Dasar bocah. Siapa sangka collab stream itu maksudnya siaran kolaborasi. Aku masuk ke kamar dan menutup pintu. Karena aku telah memutuskan untuk menjadi streamer game, mari kita mulai secara resmi. Ini adalah pot game premium yang dibeli Jian untukku menggunakan kartu kreditnya dengan cicilan 12 bulan. Jian bilang peralatan ini sangat penting untuk streaming. Dengan semua fitur praktis yang dikonfigurasi, harganya sebenarnya 20.000 won Korea. Aku duduk di dalam pot game. Meskipun dia berisik sejak kecil, dia sebenarnya punya hati yang sangat lembut. Tenang saja Jian. Setelah aku dapat banyak uang dari streaming, aku pasti akan melunasi semua utangmu dan membelikanmu banyak hadiah. Aku berteriak keras, VR aktif. Aku kemudian tiba di antarmuka pemilihan. Sistem memberitahu, silakan pilih game yang ingin kau mainkan. Aku melihat game-game di antarmuka. Kali ini, aku tidak akan memilih mode realistis. Biarkan aku mencoba mode game. Jika aku memilih game dalam mode game yang memungkinkan aku menampilkan kemampuan mendekati tingkat manusia super, mungkin itu bisa memuaskan hasrat bertarung yang tidak sepenuhnya aku alami di It Kills 2. Setelah menelusuri beberapa saat, aku menemukan banyak game menarik, tetapi semua yang terlihat bagus harganya tidak kurang dari $200 ISS. Ini membuatku tidak bisa berkata-kata. Aku tidak punya uang. Aku akan memilih dari game-game termurah saja. Aku tiba-tiba menemukan game yang lumayan bagus dan juga terjangkau. Ini adalah game pertarungan yang aku mainkan saat kecil. Ini benar-benar game itu, Ultimate Fighter. Aku sangat gembira. Ini benar-benar game itu, Ultimate Fighter. Ternyata ada versi VR-nya. Game pertarungan manusia super ini adalah kenangan masa kecilku dan harganya hanya $20 AS. Aku tidak bisa menahannya. Aku harus membelinya. Sebuah notifikasi berbunyi. Ultimate Fighter dibeli. Menghubungkanmu ke lobby game. Silakan masukkan nama pemainmu. Aku mengepalkan tanganku. Aku butuh nama? Kalau begitu sebaiknya aku pakai nama panggilan lamaku saja. Namanya Is That It? Selanjutnya, aku mengepalkan tinjuku dan menghantam tanah dengan keras. Biar aku periksa kondisi fisikku. Menggunakan pukulan eksplosif, aku membuat kawah besar di tanah. Kawah itu berisi retakan-retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya dan gelombang kejut yang kuat menyebar ke segala arah. Selanjutnya aku menggunakan teknik combo. Dengan setiap gerakan yang aku lakukan, bayangan gerakanku muncul di tanah. Kombonya begitu cepat sehingga gerakan lambat definisi tinggi game pun nyaris tidak bisa menangkap bayangan gerakanku. Selanjutnya, aku mengeksekusi Wolfang sepenuhnya.
Mataku berkilat dingin saat aku mengayunkan lenganku ke bawah dengan paksa. Dengan suara ledakan, serangan tebasan dari lenganku menghantam pilar batu di depanku, dan seluruh ruang latihan bergetar. Aku menghela napas. Apakah ini nilai kemampuan maksimum dalam mode game? Aku mengepalkan tanganku. Meskipun level ini belum cukup untuk disebut manusia super seperti sebelumnya, ini sudah melampaui batas manusia. Aku berpikir, ini seharusnya batas maksimal yang bisa diadaptasi oleh orang biasa. Jika lebih cepat lagi, kemampuan kognitif orang biasa tidak akan bisa beradaptasi dengan kecepatan itu. Aku melihat ke atas. Bagus, karena pemanasan sudah selesai, mari kita mulai pertarungan yang sebenarnya. Sistem, carikan aku pertandingan peringkat, sebuah notifikasi berbunyi. Sistem memberitahuku, levelmu tidak memenuhi syarat untuk bergabung dalam pertandingan peringkat. Baru saat itu aku ingat. Level yang tidak mencukupi menghalangi partisipasi dalam game peringkat. Mau bagaimana lagi? Kalau begitu cari lobi terbuka saja. Sambil sistem mencari lobi terbuka, aku akan menggunakan waktu ini untuk memilih karakter gameku. Sementara itu, di sebuah ruangan, seorang master pedang dengan mudah mengalahkan seorang penantang. Master pedang itu hanya menggunakan tebasan tarik paling sederhana untuk mengalahkan lawannya. Ini adalah master pedang Shalang, sang putri pedang. Seseorang di siaran bertanya, siapa dia dan mengapa dia begitu ahli. Shalang melihat komentar ini dan berhenti sejenak. Seorang penggemar pria Shalang berdonasi dan berkata, apakah kau baru mulai bermain Ultimate Fighter? Kau tidak tahu sang putri pedang? Ini adalah game terkenal Ultimate Fighter yang pernah menjadi tuan rumah kejuaraan dunia. Dulu, gadis pengguna pedang itu mencapai lingkaran atas elit Ultimate Fighter dengan nama Putri Pedang. Shalang menjawab dengan rendah hati, hihi, tidak perlu berkata lebih banyak. Aku sudah lama tidak bermain Ultimate Fighter, jadi wajar jika beberapa orang tidak mengenalku. Dia juga berkomentar, selain itu belakangan ini di game pertarungan, Tekken lebih populer daripada Ultimate Fighter. Seorang penonton menjawab, itu benar. Belakangan ini, pemain Ultimate Fighter secara bertahap pindah ke game itu, kata Shalang dengan bangga. Setelah bermain Ultimate Fighter lagi setelah sekian lama, aku harus segera mendapatkan lawan berikutnya. Dia memanggil sistem. Xiaodian, carikan ruang game dengan peringkat yang sama denganku. Namun sistem menjawab, sedang mencari ruang yang cocok. Pencocokan selesai. Kau harus menunggu setidaknya 9 menit, tanya Shalang. 9 menit terlalu lama. Berapa lama untuk game berikutnya? Sistem menjawab, diperlukan 12 menit. Shalang menyentuh kepalanya. Apa yang harus kulakukan? Ini benar-benar mengganggu jadwal siaranku. Spider-Girl berdonasi dan berkata, bagaimana dengan misi lobi terbuka? Shalang melihat komentar itu dan menjawab, pergi ke lobi terbuka. Itu mungkin tidak akan cocok. Spider-Girl berdonasi dan memberikan tantangan, raih 5 kemenangan beruntun di lobi terbuka. Wajah Shalang menjadi muram. Apa? 5 kemenangan beruntun. Meraih 5 kemenangan beruntun di lobi terbuka cukup sulit. Bagaimana kalau kita turunkan sedikit persyaratannya? Seorang penonton juga memohon. Dengan menurunnya popularitas Ultimate Fighter, banyak pemain veteran pergi ke lobi terbuka. Jadi rasanya seperti lubang neraka. Begitu seseorang memulai, yang lain mengikuti. Penonton lain berkomentar, tepat sekali. Sekarang semua jenis ahli menghancurkan para pemula. Cukup menghibur. Lobi terbuka sekarang adalah tempat pembantaian bagi pemain baru. Aku ingat sang putri pedang pernah bertemu dengan seorang ahli super di sana dan dihancurkan total. Orang itu adalah Beitigu. Shalang melihat komentar ini dan menjadi kesal. Sialan. Aku kalah darinya terakhir kali hanya karena aku tidak memilih karakter yang baru-baru ini kulatih. Beitigu memilih karakter terbaiknya saat itu. Saat berikutnya, Shalang beralih ke karakter yang berbeda. Seeker Idol, Shalang menunjukkan senyum jahat. Kali ini, aku akan menggunakan karakter yang tidak kukuasai dan menunjukkan kepada kalian seperti apa mesin pembantai pemula itu. Begitu dia selesai berbicara, Shalang meminta sistem membuat lobi terbuka bernama duel 1 lawan 1. Pemula di antara pemula. Masuklah. Para penonton melihat tindakan ini dan berkomentar, kau benar-benar iblis. Apakah ini tirani pemain veteran? Pemain veteran memulai pembantaian pemula. Saat berikutnya, ruangan dibuat dan kedua belah pihak berdiri di posisi berbeda di peta. Ini adalah peta gunung berapi klasik di Ultimate Fighter. Lawan ini adalah seniman bela diri Hawken yang tangannya memancarkan api naga hitam. Begitu memasuki ruangan, dia mengambil posisi menyerang. Shalang berkomentar, perintah aktivasi skill Hawken sederhana. Dia adalah karakter yang bisa menang melalui karakteristik bawaannya. Mudah dioperasikan dan sangat berguna, jadi di Ultimate Fighter, popularitasnya menempati peringkat 3 besar. Dengan teriakan keras, Hawken meninggalkan posisinya saat ini. Dia menyerang langsung ke arah Shalang dengan api naga hitam di tangannya. Shalang tidak bisa tidak berkomentar, dia menggunakan teknik serangan khas seniman bela diri.
Hawken menggunakan skill bernama hantaman batu hitam mengenai posisi Shalang, tapi Shalang dengan mudah menghindar dengan langkah mundur. Shalang menggunakan kekuatan gerak kaki untuk menggesek tanah, membatalkan luncuran ke belakang. Seniman bela diri unggul dalam pertarungan jarak dekat sementara aku seorang penyihir. Jadi dalam duel kita, pertama-tama ciptakan jarak untuk mencegah kelelahan, lalu gunakan sihir serangan jarak jauh. Shalang mengisi serangan. Sihir. Hawken melihat pemandangan itu dan membeku di tempat dengan bingung. Hawken tahu bahwa ketika tidak bisa menghindar, dia hanya bisa mengangkat kedua lengan di depannya untuk memblokir serangan sihir ini. Di sisi Shalang, sihir pengisiannya sekarang selesai. Dia berkata, pergilah serangan sihir. Namun, plotnya berubah secara tak terduga. Yang mengenai Hawken bukanlah serangan sihir, melainkan serangan fisik. Tanpa diduga, alih-alih meluncurkan sihir serangan yang diisi, Shalang malah melempar tongkat yang diisi itu sendiri dan tepat mengenai kepala Hawken. Hawken berteriak tak percaya, kamu tidak mengikuti taktik konvensional. Hawken mengumpat dengan kesal. Itu bukan serangan sihir, itu jelas hanya memukul orang dengan tongkat. Shalang tidak memperhatikan keluhannya. Dia melesat ke depan, muncul di hadapannya, dan mencengkeram lengannya dengan kuat. Kemudian Shalang menggunakan gerakan gulat, lemparan melewati bahu, mengangkat Hawken ke udara. Kemudian menggunakan kekuatan pinggang dan lengan secara bersamaan, dia membantingnya keras ke tanah. Kemudian Shalang mencengkeram tongkatnya dengan erat. Dia menyeringai jahat. Ini hanyalah awal yang kusiapkan untuk merapal mantra berikutnya. Ternyata pengisian daya sebelumnya belum selesai, tetapi membutuhkan lebih banyak waktu untuk diaktifkan. Saat berikutnya, bola api besar dengan cepat turun dari langit. Pada saat ini, Shalang menunjukkan senyum penjahat. KK Hawken melihat bola api meluncur ke arahnya dan sudah membeku karena kaget. Dia berbalik untuk menghindari serangan ini, bergegas dengan putus asa dan berkata dengan tercekat, ini terlalu berlebihan. Pertama kerusakan fisik, lalu pemusnahan sihir. Kau wanita yang terlalu licik. Shalang melambaikan tangannya. Hati-hati, pemain platinum. Kuharap di kehidupanmu selanjutnya, kau menjadi pemain veteran, kata Hawken dengan enggan. Kalian para pemain veteran sialan, pergilah ke neraka. Tepat saat dia selesai berbicara, bola api menghantamnya, dan dia terbakar habis dalam panas yang menyengat. Shalang juga menghela napas lega. Untungnya, aku tidak bertemu lawan yang sangat kuat barusan. Bibir Shalang melengkung ke atas. Untuk menyelesaikan tantangan 5 kemenangan beruntun dengan cepat, ayo kita percepat. Sistem Xiaodian, carikan lawan berikutnya. Saat berikutnya, cahaya keemasan turun di seberang Shalang. Sistem Xiaodian berkata, lawanmu berikutnya telah ditemukan. Semoga berhasil. Aku juga tiba di arena pertempuran ini menggunakan karakter bernama Steve. Penonton melihatku dan mengeluh, apa orang ini gila? Menggunakan Steve, karakter yang hanya digunakan oleh pemula? Apa yang dia pikirkan? Dan dia bahkan memblokir informasi pemainnya. Lompatanku juga membuat Shalang dan penonton siarannya bingung. Apa dia sedang pemanasan sekarang? Menurutku orang ini benar-benar bersiap untuk menghancurkan lantai arena. Melompat 2 kali tidak cukup bagiku. Aku juga terus-menerus mengetuk tanah dengan tanganku. Shalang yang menunggu di samping merasa sangat tidak bisa berkata-kata. Penonton berkomentar melihat tindakannya. Aku merasa dia belum pernah bermain Ultimate Fighter sebelumnya. Aku berlutut di tanah menatap lahar di depanku. Sangat bersemangat. Shalang melihatku bertingkah begitu bodoh dan bertanya-tanya. Dia terlihat seperti pemula sejati. Apa aku benar-benar bisa menindas pemula seperti ini? Penonton juga mengasihaniku. Apa kamu benar-benar akan melawan pemula seperti ini? Bukankah seharusnya kau melindungi mereka? Dilarang melakukan kekerasan. Shalang memasang senyum jahat. Aku juga ingin melindungi para pemula, tetapi aku harus menyelesaikan tantanganku. Tapi aku tidak menyangka akan bertemu dengan pemula seperti ini. Aku benar-benar beruntung. Penonton berkomentar, kau benar-benar terlihat seperti penjahat. Ruanganmu secara khusus hanya mengizinkan pemula dari para pemula. Dan kau berani mengatakan ini? Tahu malu sedikit. Shalang mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Tidak peduli apa yang kalian katakan, aku akan memulai permainan sekarang. Penonton terus memohon, tolong jangan kasar padanya. Pemula itu akan menangis. Aku melihat ada 2 detik tersisa sebelum pertempuran dimulai. Aku tidak lagi memasang ekspresi konyol itu, tetapi berbalik dengan serius untuk menghadapi lawanku, Shalang. Dengan sisa 1 detik, aku menghentakkan kakiku dengan keras ke tanah. Permainan secara resmi dimulai. Aku melesat maju ke arah Shalang. Penonton berkomentar di samping. Ini adalah teknik menyerang yang digunakan semua pemula. Shalang menghindari seranganku dengan perasaan sombong. Aku bahkan bisa dengan mudah menghindari teknik serangan Hawken, apalagi milikmu, kau pemula biasa.
Begitu dia selesai berbicara, pukulan kabutku berubah menjadi telapak tangan terbuka yang menopang di tanah. Lalu aku berguling ke depan dan tiba di depan Shalang. Tangan kiriku mengepal lagi. Namun, kenyataan menampar kembali terlalu cepat. Shalang ingin berbicara, tetapi aku meninju wajahnya yang lembut dan kata-katanya tersangkut di tenggorokannya. Aku tidak memberinya kesempatan untuk mengatur napas. Aku segera meluncurkan combo, 18 pukulan naga turun, 18 pukulan mendarat di wajah Shalang. Hanya dalam 2,5 menit, Shalang terkapar di tanah seperti anjing mati, dipukuli oleh pukulanku, batuk darah dan tidak bisa bangkit. Aku memenangkan ronde pertama. Aku berkata dengan santai, game ini lumayan, rasanya cukup bagus. Ronde kedua dimulai. Shalang yang baru dihidupkan kembali terlihat sangat bingung seolah-olah pengalaman sebelumnya hanyalah mimpi. Lalu dia menunjukku dan berkata, "Tunggu, kau serangan diam-diam itu tidak dihitung, ayo kita ulangi lagi." Penonton di samping berkomentar, streamernya dihancurkan oleh seorang pemula. "Streamer, tolong perbaiki sikapmu, kau sangat tercela. Di mana pemula itu menyerang secara diam-diam?" Shalang segera menjelaskan kepada penonton siaran. "Semuanya, duel ini seharusnya tidak seperti ini. Ini semua karena aku terlalu ceroboh, makanya aku kalah darinya. Mengerti?" Seorang penonton di siaran langsung segera merespons, "Apa kau tidak ingat apa yang kau katakan setelah mengalahkan lawan sebelumnya?" Seseorang berdonasi dan berkata, "Itu benar. Aku ingat kau pernah bilang kecerobohan juga merupakan bagian dari kemampuan." Shalang menggertakkan giginya. "Bagaimana mungkin orang itu pemain baru? Dia pasti pemain veteran yang menyamar. Bukankah kalian semua juga mengira dia pemain baru?" Shalang langsung mengganti ke karakter utamanya. "Tak perlu banyak bicara lagi. Kali ini, aku akan menggunakan ilmu pedang master pedangku dan menunjukkan bagaimana aku akan mendominasinya sepenuhnya." Penonton berkomentar dia akhirnya memakai karakter andalannya. Ini adalah karakter yang dia gunakan untuk mendapatkan gelar putri pedang saat bermain secara profesional. Seseorang berdonasi dan berkata, setelah dihancurkan oleh pemain baru, streamer itu langsung mengganti karakternya ke Shalang. Menyedihkan sekali. Ini diikuti oleh banjir komentar +1. Melihat komentar penonton, Shalang menggertakkan giginya, merasa sangat terhina. Shalang menjawab dengan marah, "Kalian para pembenci, diam. Selama aku serius, aku pasti akan menang." Shalang menghunus pedangnya. "Semuanya, aku benar-benar marah sekarang. Doakan saja dia selamat jalan karena mulai sekarang, aku akan berduel serius dengannya." Peringkat tertinggi di Ultimate Fighter adalah Above and Beyond. Jelas, orang ini jelas tidak berada di level itu. Levelnya paling tinggi di antara Diamond dan Master. Above and Beyond adalah tingkatan tertinggi di game ini. Hanya ada 100 pemain Above and Beyond, termasuk aku. Gaya bertarungnya tidak terlihat seperti gaya game ini. Dia pasti pemain peringkat tinggi dari game lain yang datang untuk bermain Ultimate Fighter. Saat hitungan mundur mencapai 1 detik, Shalang menghentakkan kaki ke tanah dan berkata, "Selanjutnya, akan kutunjukkan padamu." Duel dimulai. Dengan sekelebatan, Shalang melesat tepat di depanku dan berkata, "Biar kutunjukkan padamu level permainan yang hanya dimiliki oleh pemain Ultimate Fighter Above and Beyond." Pedangnya memancarkan cahaya dingin yang tajam seolah dengan satu tebasan. Bahkan panasnya lahar di sekitarnya turun beberapa derajat. Namun aku dengan mudah menghindarinya. Aku mengepalkan tinjuku dan mengerahkan kekuatan ke arah Shalang. Shalang juga menolak untuk mundur. Dia mengayunkan pedangnya untuk menangkis dan berkata, "Kali ini aku tidak akan kalah dengan mudah." Namun aku dengan mudah mengunci tangannya yang mengayunkan pedang dengan kuat. Lalu aku mengumpulkan kekuatan di tangan kiriku dan menyerang wajahnya lagi. Shalang merasakan serangan ini sangat kuat dan menunjukkan ekspresi ketakutan. Shalang masih mencoba berbicara seperti biasa. Namun, sebelum dia bisa berbicara, aku meninju wajahnya yang mungil itu lagi. Lalu aku melanjutkan menggunakan 18 jurus penakluk naga dengan tangan kosong, membuatnya terpental-pental di udara. Dalam 2,5 menit lagi, Shalang terbaring di kakiku dengan wajah memar dan batuk darah. Aku memenangkan ronde kedua sepenuhnya. Penonton yang menyaksikan adegan itu berkomentar, "Mulai sekarang, kau bukan lagi putri pedang, tapi putri ayam." Shalang yang baru hidup kembali terus berteriak, "Tidak. Sekali lagi, kali ini aku pasti akan mengalahkanmu." Setelah berkali-kali mencoba, dia terus menantang segera setelah hidup kembali. Setelah serangkaian combo tangan kosongku lagi, Shalang jatuh di kakiku dengan wajah memar setelah tepat 2,5 menit seperti sebelumnya. Bedanya kali ini adalah dia gemetar perlahan di tanah, menandakan aku telah meninggalkan trauma psikologis padanya. Aku dengan santai berbalik dan meninju kedua tanganku, menghela napas, dengan mudah meraih 5 kemenangan beruntun. Aku juga merenung di ronde pertama. Karakter dengan tongkat itu mudah dihadapi.
Namun, di ronde terakhir, karakter yang memegang pedang dan bisa menggunakan jurus aneh itu agak menantang. Sebenarnya aku ingin menggunakan kekuatan super, makanya aku memilih mode game. Namun, saat game dimulai, aku terbiasa melewati tutorial, jadi aku tidak bisa menggunakan jurus apapun dan hanya bisa bertarung dengan tangan kosong. Aku mengepalkan tinjuku. Meskipun aku mencoba mengeluarkan jurus seperti saat aku menyalurkan kekuatan sihir, tidak ada respons sama sekali. Aku benar-benar ingin merasakan sensasi memiliki kekuatan super lagi. Lain kali, aku harus menonton tutorialnya. Baru saat itulah aku sadar karakter yang hidup kembali itu masih gadis yang sama yang kulawan tadi. Aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kau bertarung cukup baik tadi. Tingkatanmu apa? Shalang menunjukku dan mulai mengumpat, tapi sistem memblokir kata-kata kasarnya. Jadi dia dibisukan oleh sistem dan tidak bisa berbicara sama sekali. Aku bertanya-tanya, apa yang kau katakan? Kenapa aku tidak bisa mendengarmu? Cerdasnya aku langsung berpikir, apa dia mematikan suara komunikasi pemain dalam game karena ingin pengalaman bermain yang lebih imersif? Jika begitu, dia mungkin juga tidak bisa mendengarku berbicara. Namun di sisi Shalang, dia tidak hanya mendengarku, tetapi juga sangat marah, menghunus pedangnya dan ingin melawanku sampai mati. Saat ini notifikasi muncul dengan panik di atas kepalaku, menunjukkan bahwa aku telah menerima permintaan balas dendam pemain satu persatu. Ini sangat mengejutkanku. Apa yang harus kulakukan? Sepertinya aku harus keluar dan mulai melarikan diri. Aku berbalik dan berkata, aku pergi sekarang. Selamat bermain, Nona. Aku harus segera keluar dari game dan belajar cara mengaktifkan jurus. Shalang mendengar bahwa aku akan pergi dan menjadi sangat marah, membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi dia tetap tidak bisa bicara. Aku tertawa kecil. Apa yang dia katakan dari tadi? Melihat gerakan bibirnya, apa dia ingin balas dendam padaku nanti? Agak menarik. Jadi kau ingin menambahkanku sebagai teman dan menanyakan nama penggunaku? Aku berkacak pinggang, mengangkat kepala dan membusungkan dada, lalu menjawab, cuma segitu? Ingat ini baik-baik, jangan lupakan itu. Kata-kata ini membuat Shalang gemetar seluruh tubuh. Aku juga sangat perhatian dan khawatir dia tidak bisa mendengarku, jadi aku mengetik nama pengguna cuma segitu, puluhan kali di saluran obrolan. Shalang melihat apa yang kuketik di saluran obrolan dan mulutnya ternganga lebar. Kata-kata ini terdengar seolah-olah dia tidak pantas mengetahui namaku. Karena aku tidak pernah mengucapkan kata nama pengguna dari awal sampai akhir, yang dia dengar hanyalah cuma segitu. Shalang sepertinya telah menerima 10.000 serangan kritis. Hinaannya sangat kuat. Dia meraung tak rela. Dia melihat kalau aku sudah keluar dari permainan. Dia jatuh berlutut dan meraung, aku pasti akan menemukanmu, akan kubalaskan dendamku.